Halo, selamat malam sobat kakak. Selamat datang di kegiatan YKK Berbagi Alumni Talks episode yang kelima dengan judul Level Up Mahasiswa, Organisasi dan Magang sebagai Jalan Menuju Jalan Masa Depan. Nah, sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama aku Amanda. Saat ini aku menjalankan peran sebagai volunteer program Alumni Talks 2025 Yayasan Kokalbe. Hari ini aku akan memandu dan menemani sahabat kakak semua selama kegiatan Alumni Talks. Namun sebelum itu, mungkin sahabat kakak penasaran nih, sebetulnya YKK Berbagi itu kegiatan apa sih? Nah, teman-teman semua, YKK Berbagi diadakan oleh Yayasan Kokalbe, organisasi filantropi independen yang didirikan pada tahun 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Sejak 2011, kami sudah memberikan beasiswa pendidikan untuk SMA dan SMK sampai ke perguruan tinggi ke lebih dari 1.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Nah, karena organisasi kami percaya, kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan ke peningkatan kesejahteraan. Tidak hanya beasiswa, YKK juga memiliki berbagai program pelatihan pengembangan kapasitas. Nah, YKK Berbagi Alumni Talks ini adalah program terbaru dari YKK. Melalui program ini, YKK ingin memberikan ruang bagi alumni penerima beasiswa yang sudah lulus untuk berbagi pengalaman perjalanan pengembangan diri mereka kepada kita semua. Pasti akan sangat seru banget dan memberikan kita banyak manfaat juga. Hal ini juga sesuai dengan tagline dari YKK, yaitu berdaya, berkarya, berbagi. Nah, dan yang menarik dari episode ini adalah episode kali ini bertebar hadiah dari narasumber kita nih teman-teman. Jadi siapkan diri dan dengarkan sepenuh hati ya. Yuk kita aktif menyimak, bertanya, berpendapat, dan berdiskusi. Siapa tahu kamulah orang cerdas, aktif, dan beruntung di hari ini. Oke, sahabat kakak. Pada hari ini, alumni yang akan ngobrol bareng kita merupakan penerima beasiswa Bakti Tani di tahun 2022. Ada Kak Ayu Suryandari dan Kak Aliza Putri. Halo kakak-kakak semuanya. Apakah sudah hadir di ruangan kita? Hai. Oke, sepertinya sudah ya teman-teman. Halo kakak, nanti kita akan masuk ke sesi sharing, tapi ini lagi pembukaan dulu ya. Nah, nantinya sahabat kakak, kita akan dengar kakak-kakak semua berbagi pengalaman dan pengetahuannya seputar organisasi kuliah dan juga bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat menemukan jalan yang baik menuju masa depan melalui kegiatan magang dan organisasi selama kuliah. Setelah ini, kita akan langsung masuk ke sesi sharing session dari narasumber. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu penutup dan dokumentasi bersama. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja ya kita masuk ke sesi yang pertama, yang berjudul Organisasi dan Magang sebagai Pemuat Skill dan Relasi bersama Kak Aliza Putri atau yang akrab disapa Kak Aza, seorang penerima beasiswa Bakti Tani tahun 2022 dari jurusan Agribisnis Universitas Jenderal Sudirman. Nah, teman-teman, seperti yang sudah terlihat di layar ya, Kak Aza ini sangat aktif di organisasi universitasnya, yaitu IESEC Universitas Jenderal Sudirman. Nah, Kak Aza
udah berada di organisasi ini selama lebih kurang 3 tahun. Diawali dengan menjadi seorang staf eksternal Relations and Business Development di tahun 2021, Kak Azza terus berkembang hingga menjadi seorang Organizing Committee President of Alumni Gathering di tahun 2022 dan menjadi Team Leader of Network Maintenance di tahun 2023 sampai 2024. Nah, sebagai seorang Team Leader, Kak Azza juga alhamdulillahnya dianugerahi sebagai Best Team Leader oleh IESEC Unsur. Nah, selain pengalaman organisasi, Kak Azza juga berpengalaman magang di PT Pegadaian Purwokerto sebagai seorang marketing dan sales assistant. Nah, dan selanjutnya nih, yang juga menarik di malam hari ini adalah sahabat-sahabat kakak juga dapat membagikan pengalaman Alumni Talks hari ini ke Instagram Story dengan uh, tag Kak Aliza atau Kak Aza di @ALYZAPUU atau Kak Alizapu dan tag juga IG Yayasan Kokalbe di @yayasankokalbe. Tulis satu kalimat yang relatable untuk kamu dari sesi kita pada malam hari ini yang nantinya bakal mendapatkan hadiah berupa saldo e-wallet dari Kak Aza. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi nih, langsung aja kita berikan kesempatan kepada Kak Aza untuk menyampaikan ilmunya di malam hari ini. Kepada Kak Aza, disilahkan. Oke, thank you so much, Amanda. Halo teman-teman semua, selamat malam. Oke, so welcome Alumni Talks episode 5 bareng aku sama Kak Ayu. Kita having fun aja malam ini, grab your snack, tapi tetap pay attention ya teman-teman karena aku dan Kak Ayu bakal sharing pengalaman kita yang kita harap semoga bermanfaat dan jadi insight buat teman-teman semua. Tentang apa sih Kak pengalamannya? Nih, kita baca ya teman-teman. Organisasi dan magang sebagai penguat skill dan juga relasi. Oke, so first of all, tadi udah dikenalin juga sama Kak Amanda, nama aku Aliza Putri, teman-teman boleh panggil aku Aliza, Aza. Aku awardee Bakti Tani tahun 2022. Aku baru lulus bulan Februari kemarin, which means aku fresh graduate dan alhamdulillah saat ini aku sudah bekerja di salah satu startup di Kota Bogor. Oke, kelas balik sedikit ya teman-teman tentang dunia perkuliahan. Saat pertama kali aku menginjak dunia perkuliahan, itu tuh ada satu prinsip yang aku terapkan. Nah, buat aku, kuliah itu bukan cuma soal duduk di kelas, belajar teori, lalu selesai dengan nilai bagus. College is much more than that. It's about finding yourself, learning how to lead, how to adapt, and how to build meaningful connections. Makanya aku selalu cari ruang lain di luar kelas untuk explore passion aku. Karena aku percaya bahwa pengalaman nyata itu jauh lebih powerful dibandingkan kita hanya belajar teori di buku. Oke, lalu Kaliza sebenarnya terus wadahnya apa nih buat explore passion? Oke, jadi pada saat aku kuliah, aku apply salah satu organisasi, itu organisasi global. Dia develop skill generasi muda, itu skill leadership, communication, dan skill lain yang aku rasa itu dibutuhkan oleh generasi muda. Nama organisasinya itu ISEC. Oke, long story short, aku mengawali karir aku di ISEC sebagai staff. Di sini aku benar-benar belajar basic skills karena aku masih direct sama atasan aku atau sama tim leader aku. Jadi di sini aku belajar how an organization actually works. Aku belajar manage dokumen, aku mulai belajar sedikit demi sedikit komunikasi dengan external parties atau pihak eksternal. Tapi di sini aku masih di bawah naungan tim leader aku. Nah, long story short lagi, aku rasa aku masih belum puas gitu untuk mendapatkan skills aku masih belum terdevelop. Lalu aku alhamdulillah dipercaya untuk menjadi organizing committee presiden atau si presiden. Nah, disinilah aku mulai
belajar hal yang aku nggak pelajarin selama aku menjadi staff. Di sini aku mulai desain event konsep, aku mulai prepare MOU dan TOR, aku mulai lead cross functional team. Intinya tuh aku make sure gitu bahwa si alumni gathering itu harus berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, ini aku belum dapetin selama aku menjadi staff. Tapi balik lagi, di sini aku belum merasa puas, aku merasa belum terdevelop. Sampai akhirnya aku apply lah tim leader. Dan finally aku dipercaya untuk menjadi tim leader network maintenance Isaac in Unsur. Nah, di sini benar-benar aku thrive banget karena aku benar-benar lead tim secara keseluruhan. Aku handle koordinasi tim, aku komunikasi dan interaksi dengan alumni, dengan university partner dan community. Terus aku juga harus tetap di lead beberapa project dan beberapa komunikasi dengan pihak-pihak luar yang aku rasa ini belum aku dapetin selama aku menjadi staff dan juga menjadi OSI presiden. Nah, that's why di sini aku attach nih. Organization taught me resilience, adaptability, and confidence yang tidak mungkin aku dapat hanya di dalam kelas. Percaya sama aku teman-teman. Yang aku dapetin tiap-tiap tahap ini, itu nggak aku dapet di dalam kelas. That's why organisasi menurut aku penting. Setiap pengalaman menurut aku adalah investasi jangka panjang dan latihan nyata yang bikin aku lebih siap untuk dunia kerja. Oke, terus Kaliza apa Kaliza udah puas setelah selesai dari organisasi? Tentu belum ya teman-teman, karena aku rasa organisasi ruang lingkupnya masih di sekitar universitas. Aku rasa aku perlu nih ruang lingkup yang lebih luas. Makanya saat itu aku daftar di semester 5, aku daftar magang, ada program MSIB dari Kemendikbud, dan alhamdulillahnya aku keterima di salah satu anak perusahaan BUMN, waktu itu PT Pegadaian. Aku keterima sebagai Marketing and Sales Assistant. Di sini aku belajar sosial media, aku belajar digital marketing, aku juga ikut event online. Yang balik lagi teman-teman, itu tuh nggak aku dapetin selama aku di kelas gitu. Itu teori-teori dan em, praktek itu tuh nggak aku dapetin di dunia kelas. Jadi menurut aku teori itu tuh memang penting, tapi cara kita adaptasi di lapangan itu juga menentukan teman-teman. Magang itu tuh bukan cuma sekedar duduk di kantor, kita dapat arahan aja itu bukan sekedar itu teman-teman, tapi ikut ngerasain dunia kerja yang sesungguhnya. Oke, terus teman-teman kayak bertanya-tanya, terus Kak Aliza dari tadi bahas organisasi magang, apa sih yang didapat? Teman-teman, kalau misalkan aku harus jembrengin apa yang aku dapat selama organisasi dan magang, ini satu slide itu nggak akan cukup, teman-teman. Kalaupun cukup, fontnya akan kecil-kecil. Kita bahas in general aja ya. Pasti skill yang kita dapetin itu terkait project management, business development, digital marketing, leadership, effective communication, teamwork, critical thinking, dan problem solving. Mungkin teman-teman ada yang berpikiran kayak, skill itu mah aku otodidak juga bisa, aku belajar sendiri pun bisa gitu, dengan sendirinya itu akan terbuild. Tapi teman-teman percaya sama aku, ketika kita mulai masuk ke dunia kerja, kita bertemu dengan pihak eksternal, dengan HR, ketika kita sudah mulai menjual skills kita seperti yang tertera di slide ini, kalau kita gak ada pengalaman organisasi dan magang, ketika ditanya mana buktinya, proofnya mana, apa yang bisa kita buktiin teman-teman. Jadi intinya yang perlu di highlight adalah apa yang kita dapat selama organisasi dan magang itu tuh sebagai portofolio kita, bekal kita untuk di dunia kerja nanti setelah dunia perkuliahan. Karena menurut aku seperti ambil contoh aku misalkan ketika aku ditanya sama HR, aku menjual skills aku bisa digital marketing. Ketika HR nanya mana buktinya? Aku pernah jadi sales and marketing assistant. Aku tunjukin portofolio aku ketika aku kerja di Pegadaian. Kan di situ aku ditanya leadership mana buktinya kamu punya skill leadership, aku tunjukin aku pernah jadi tim leader network maintenance, clear kan, terbuktikan. Itu pentingnya, menurut aku pentingnya organisasi dan magang. Nah, di sini one thing I really love teman-teman itu adalah networking. Setelah perjalanan panjang ya teman-teman, 3,5 tahun aku perkuliahan, ikut organisasi dan magang, aku tuh sadar bahwa
kesempatan terbaik itu kadang bukan datang dari lowongan kerja online aja, lowongan-lowongan link-link yang ada di online aja, tapi justru dari rekomendasi, trust, dan juga relasi kita pelihara. Kalau teman-teman lihat gambar yang aku attach di slide ini, menurut aku ini adalah privilege yang aku dapat dari apa yang aku tanam sebelumnya. Ini adalah apa yang aku tuai dari yang aku tanam sebelumnya, teman-teman. Apa yang aku pelihara saat aku organisasi dan magang, ini yang aku dapat setelahnya. Jadi menurut aku, organisasi dan magang itu perlu karena impact-nya itu akan kita rasain bukan hanya di saat itu aja, tapi di masa-masa setelah itu, termasuk setelah dunia perkuliahan. Oke, last but not least teman-teman, menurut aku the winning combo is strong academy plus rich experience equal future ready. Jadi, di sini aku minta teman-teman untuk mengikuti organisasi dan magang itu bukan berarti aku meminta teman-teman untuk melupakan tujuan awal teman-teman masuk perkuliahan. Itu terkait akademik gitu. Jadi menurut aku ketika teman-teman punya pengalaman nyata, teman-teman belajar teori ini di kelas, tapi teman-teman didorong pengalaman nyata teman-teman melalui organisasi dan magang. Menurut aku itu adalah suatu hal yang powerful yang akan membantu teman-teman di dunia kerja nanti gitu. Jadi dari semua pengalaman ini, aku tuh sadar kalau organisasi dan magang adalah booster skill sekaligus network builder. Teman-teman, skill dan relasi yang kita bangun di hari ini itu bisa jadi peluang besar yang sangat besar di hari esok. Percaya sama aku, ini terbukti sama aku selaku lulus dari dunia perkuliahan. Ini sangat amat berguna, teman-teman. Jadi terkait organisasi dan magang, menurut aku ini tetap penting, tapi akademik juga sama pentingnya. Nah, nanti mungkin akan dibahas oleh Kak Ayu, cara bijak memilih organisasi. Tapi bagi teman-teman, buat aku yang perlu di-highlight adalah organisasi dan magang itu sangat amat diperlukan. Tuh, jadi bukan hanya untuk saat itu aja, tapi ini akan impactful di hari esok, 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 dan hari-hari seterusnya. Tuh. Oke, teman-teman, karena tadi aku bahas terus relasi ya, teman-teman, aku pengen connect sama teman-teman semua. Kita connect sosial media, teman-teman, kayak yang tadi udah disampaikan juga sama Kak Amanda. Aku sangat amat senang kalau teman-teman ada upload satu kalimat aja menurut teman-teman. Wah, ini kayaknya bakal aku implement nih di dunia perkuliahan setelah aku ikut alumni talks ini, atau enggak ini relate nih sama aku, atau enggak wah ini kayaknya jadi insight baru buat aku. Teman-teman bisa upload di sosial media teman-teman, tag aku, kalau bisa kita keep in touch dengan cara kita mutualan di sosial media di Instagram atau di LinkedIn boleh, karena kayak tadi baik lagi teman-teman, kita mutualan sekarang atau kita connect sekarang itu bukan hanya kita membangun relasi di masa sekarang aja teman-teman, tapi ke depannya siapa tahu teman-teman butuh insight lagi, teman-teman butuh sharing, brainstorming sama aku sangat open. Terus kalau misalkan kita mutualan, kita bisa brainstormingnya lewat mana teman-teman gitu. Jadi kayak menurut aku, kenapa? Karena relasi ini priceless, networking ini priceless, kenapa enggak gitu. Jadi let's connect teman-teman. Tuh. That's it dari aku. Aku kembalikan ke moderator. Thank you. Oke, thank you juga Kak Azal. Wow, sangat banyak sebenarnya yang bisa di-quote dari apa yang Kak Azal sampaikan tadi ya. Terus aku juga nge-highlight kayak emang di akhir Kak Azal juga menegaskan lagi kalau uh, magang dan organisasi itu penting dengan tanpa mengesampingkan kegiatan akademik gitu ya. Oke, aku juga mau ngingetin ke teman-teman nanti kalau misalnya kalau teman-teman udah mengupload, jangan lupa Instagramnya jangan langsung dikunci ya teman-teman. Jadi biar bisa dilihat juga sama ya kakak sama Kak Aza gitu ya teman-teman ya. Biar ya kita bisa ceki-ceki deh. Terus kita tukaran deh ilmunya. Oke, thank you Kak Aza. Nah, terus karena tidak cuma ada Kak Aza, malam hari ini kita juga akan mendengarkan pemaparan dari Kak Ayu. Nah, terus untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang gak kalah menarik dengan judul Bijak Memilih Organisasi Kampus bersama Kak Ayu Suryandari. Nah, Kak Ayu merupakan seorang penerima beasiswa Bakti Tani yang juga di tahun 2022 dari jurusan Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang.
Nah, teman-teman nanti boleh banget ya untuk bertanya dan berdiskusi baik itu bersama Kak Ayu atau juga mau disekaliguskan sama Kak Aza. Akan ada reward yang menunggu untuk 4 orang yang pertama bertanya dan memulai sesi diskusi kita nanti oh teman-teman. Juga boleh langsung disampaikan di kolom chat ya. Untuk itu kita kenalan dulu deh sama Kak Ayu. Nah, seperti yang sudah dilihat di layar, Kak Ayu punya berbagai macam prestasi dan juga pengalaman teman-teman, khususnya dalam prestasi lingkungan kampus. Seperti yang terlihat di layar, Kak Ayu merupakan lulusan terbaik kedua di fakultas dan juga dianugerahi sebagai wisudawan berprestasi pada wisudanya tahun 2025. Kemudian Kak Ayu juga merupakan seorang duta generasi berencana dari Universitas Muhammadiyah tahun 2023 yang juga beliau pernah lolos pendanaan PKM AI atau PKM Artikel Ilmiah dan juga PPK Ormawa atau yang biasa kita kenal sebagai program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Nah, kemudian Kak Ayu juga pernah menjadi seorang bendahara umum Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekretaris Bidang Organisasi HMPS Agribisnis. Nah, selain dari pengalaman dan prestasi itu, Kak Ayu juga punya pengalaman profesional sebagai staf part-time Laboratorium Agribisnis dari tahun 2024 sampai dengan sekarang yang juga sebelumnya didukung dengan menjadi seorang asisten praktikum dari tahun 2023 sampai 2025. Keren banget kan teman-teman? Nah, untuk itu langsung aja nih, tanpa berlama-lama lagi, kita serahkan kepada Kak Ayu untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua pada malam hari ini. Kepada Kak Ayu, disilahkan. Makasih Kak Amanda. Saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman dan terima kasih kepada teman-teman dari YKK dan juga teman-teman Kak Azza dan juga teman-teman saya yang mungkin sudah bergabung di Zoom malam hari ini. Saya akan menyampaikan pengalaman saya dalam berorganisasi di kampus. Oke, saya adalah alumni S1 Agribisnis UMM, penerima beasiswa Bakti Tani YKK pada tahun 2022, dan kesibukan saya saat ini yaitu menjadi staf part-time di Laboratorium Agribisnis UMM dan juga sedang melanjutkan studi S2 di UMM juga. Menurut saya, teman-teman, kenapa harus bijak dalam memilih organisasi? Karena organisasi bukan hanya tempat dalam mencari pengalaman atau teman, melainkan juga wadah membentuk karakter dan menyempurnakan masa depan, seperti itu. Jadi, begitu pentingnya organisasi seperti yang sudah disampaikan oleh Kaza tadi. Nah, seberapa penting sih organisasi kampus untuk mahasiswa dan apa yang perlu dipertimbangkan sebelum memasuki organisasi kampus? Di sini ada tiga. Yang pertama, pilih sesuai dengan minat dan passion teman-teman, selaraskan dengan visi hidup dan rencana karir, kemudian pikirkan manfaat jangka panjangnya, seperti itu. Jadi, dalam memasuki organisasi kampus atau organisasi mahasiswa, tidak sekedar ujuk-ujuk memilih, tidak hanya sekedar ujuk-ujuk masuk, namun juga harus disesuaikan dengan minat, kemudian visi misi kita selama kuliah apa, kemudian rencana karir ke depannya seperti apa. Seperti Kak Azza tadi, karena beliau rencananya eh, ingin mengeksplor ilmu di luar dari pembelajaran kampus, makanya beliau mengikuti organisasi, kemudian magang. Jadi teman-teman juga bisa seperti beliau dengan menyesuaikan dengan minat dan visi hidup dan rencana karir teman-teman seperti apa ke depannya. Oke, dalam memilih organisasi kampus, tentu ada dampak positif dan juga ada resikonya dalam berorganisasi. Seringkali para senior ataupun para pelaku di organisasi-organisasi mahasiswa itu hanya menyampaikan dampak positifnya apabila mengikuti organisasi A, organisasi B, namun tidak menerangkan apa resikonya dan seperti apa dampak negatifnya seperti itu. Jangan salah ya teman-teman, bahwasanya berorganisasi itu memang banyak dampak positifnya, banyak yang dapat kita peroleh dari sana. Namun juga ada resiko-resikonya seperti itu. Seperti positifnya mungkin mengasah soft skill, leadership,
relasi jaringan yang luas, kemudian membentuk kepercayaan diri yang meningkat. Namun, di sana juga ada resikonya. Bisa jadi potensi turunnya akademik, time management yang buruk, kemudian stres dan gangguan kesehatan mental yang sering eh, saat ini sering dirasakan oleh para mahasiswa seperti itu. Bagaimana kok bisa organisasi itu merusak potensi turunnya akademik? Iya, apabila time management kita buruk. Seperti itu. Jadi dalam berorganisasi perlunya adanya time management agar tidak stres dan tidak mengalami gangguan kesehatan mental ke depannya. Karena kebanyakan orang-orang yang berorganisasi sambil berkuliah, takutnya kalau manajemennya buruk, nanti akan terjadi atau merasakan beban mental, kemudian stres, kemudian akan berlanjut ke gangguan kesehatan mental seperti itu. Next. Nah, ini agar seperti yang tadi saya sampaikan, tidak mengalami stres dan gangguan mental selama menjalani organisasi dan perkuliahan, yaitu perlu menjaga keseimbangan itu sendiri. Yang pertama, tetap harus memprioritaskan kuliah, atur jadwal dengan baik, bisa menggunakan kalender atau planner, kemudian punya me time dan jaga kesehatan, kemudian delegasikan tugas bila perlu. Apa sih yang dimaksud delegasikan tugas bila perlu? Nah, ini yang sering salah teman-teman. Pada teman-teman yang berorganisasi ya. Tugas dalam organisasinya sibuk diemban sendiri, namun tugas akademiknya, tugas kuliahnya yang seharusnya diselesaikan secara individu malah didelegasikan ke temannya. Kan banyak kan sindiran-sindiran mengatakan bahwasanya anak-anak organisasi kampus nanti ke depannya hanya akan membebankan tugas kuliahnya kepada teman kelompoknya. Seperti itu kan teman-teman. Nah, makanya perlunya memiliki mengatur jadwal dengan baik, kemudian mendelegasikan tugas bila perlu. Nah, tugas yang didelegasikan ini adalah tugas-tugas dari organisasi tersebut, teman-teman. Bukan tugas individu teman-teman ya. Jangan tugas individunya nanti dilempar ke temannya dengan alasan aku sibuk rapat, aku sibuk melaksanakan program kerja, aku sibuk berorganisasi. No, jangan. Jadi perlu mendelegasikan tugas bila perlu. Ini perlu digarisbawahi, ini adalah tugas-tugas organisasi teman-teman. Seperti itu. Karena organisasi pelakunya bukan hanya teman-teman, namun banyak. Kan organisasi itu lebih dari satu dan lebih dari dua orang, satu dan dua, lebih dari dua orang seperti itu ya teman-teman. Jadi pasti banyak teman-temannya yang lain dan tugas organisasi itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Tidak harus diselesaikan sendiri, tidak harus mengesampingkan tugas kuliah teman-teman seperti itu. Jadi tetap mau sebanyak apapun organisasi yang diikuti, mau sebanyak apapun kegiatan-kegiatan di luar kampus yang teman-teman ikuti, tetap harus memprioritaskan kuliah. Kita tetap harus ingat bahwasanya tujuan pertama berangkat ke kampus adalah untuk menyelesaikan kuliah dengan secepatnya dan sebaik-baiknya. Kemudian, saat mau mengikuti organisasi kampus atau bijak dalam memilih organisasi kampus, ada aspek yang perlu teman-teman pertimbangkan, yaitu mengenal organisasi kampus itu sendiri. Jadi teman-teman, apabila ingin memasuki organisasi kampus, organisasi mahasiswa, coba kenali organisasinya terlebih dahulu. Apa yang perlu dikenali dari organisasi itu? Yang pertama, visi, misi, dan tujuan organisasi. Apakah visi, misi, dan tujuan organisasi yang akan teman-teman ikuti itu sudah sesuai dengan harapan teman-teman, dengan apa yang teman-teman harapkan, dengan feedback yang teman-teman ingin dapatkan dari dalam organisasi tersebut. Kemudian perhatikan juga struktur kepengurusannya seperti apa, kemudian program kerjanya, dan kegiatannya apa saja. Kemudian cara rekrut anggotanya. Seperti yang baru-baru viral di media sosial saat ini, itu kalau tidak salah di Sulawesi, di mana mahasiswa pencinta alam waktu open recruitment atau waktu pelantikan anggota baru masih terjadi kekerasan. Nah, hal-hal itu kan bisa kita hindari kalau kita tahu bagaimana cara organisasi itu merekrut anggotanya seperti itu. Kemudian kultur budaya organisasinya seperti apa? Apakah kultur dan budaya organisasinya suka begadang sampai malam, sampai subuh? Kan itu juga tidak baik. Jadi karena saat ini tuh banyak sekali pilihan organisasi-organisasi baik internal maupun eksternal kampus yang bisa teman-teman ikuti, maka
manfaatkan itu untuk lebih selektif dalam memilih organisasi kampus atau organisasi mahasiswa. Kemudian, jaringan dan relasinya seperti apa? Feedback yang akan didapatkan seperti apa? Dan yang penting teman-teman perhatikan apabila mengikuti organisasi kampus atau mahasiswa yang notabene-nya adalah organisasi resmi yang biasanya didanai oleh kampus. Perhatikan dan kenali bagaimana pendanaan dan keuangannya, seperti itu. Karena di Undang-Undang Kemahasiswaan mungkin beda kampus, beda pula bagaimana anggaran yang akan dikeluarkan untuk pendanaan untuk organisasi-organisasi mahasiswanya. Perlu dikenali juga untuk apa mengenali pendanaan dan keuangannya agar teman-teman nanti tahu. Jangan sampai teman-teman mengira bahwasanya di organisasi itu klaimnya bahwasanya tidak melakukan pungli atau mengklaim bahwasanya keuangannya sudah di backup oleh kampus, tapi ujung-ujungnya saat melakukan program kerja, teman-teman harus patungan seperti itu. Sebenarnya tidak apa-apa apabila teman-teman tidak merasa keberatan akan hal itu. Tapi kan setiap keuangan mahasiswa itu beda-beda ya teman-teman. Jadi tuh perlu diperhatikan. Jangan sampai pendanaan atau keuangan dari suatu organisasi yang teman-teman ikuti nanti malah membebani teman-teman sendiri seperti itu. Kita tahulah ya teman-teman bagaimana keuangan anak-anak kuliah, anak-anak yang lagi di kampus seperti itu ya. Kemudian, mindset yang benar yang perlu diterapkan saat memilih organisasi. Yang pertama, jangan ikut karena tren atau ikut-ikutan atau karena paksaan temennya, kemudian pilih sesuai tujuan yang diinginkan, fokus pada kualitas kontribusi teman-teman, sadar akan tanggung jawab dan hak dan kemampuan teman-teman. Pertama, kenapa jangan ikut karena tren? Karena dalam organisasi itu kita semua berproses, teman-teman. Jangan karena ikut-ikutan, nanti yang pertama teman-teman bisa menghambat teman-teman lain yang berproses. Seperti itu. Kemudian pilih sesuai tujuan yang diinginkan. Agar apa? Agar saat teman-teman menjalani organisasi itu, bisa dengan sepenuh hati, bisa happy dalam menjalankannya. Kemudian fokus pada kualitas kontribusi teman-teman. Teman-teman melihat kemampuan teman-teman di mana. Teman-teman bisa berkontribusi di hal apa. Apa yang ingin teman-teman dapat dalam organisasi itu. Kemudian sadar akan tanggung jawab, hak, dan kemampuan teman-teman. Tanggung jawab akan misalnya menjadi seorang anggota dalam organisasi, ya tahu tanggung jawabnya harus apa. Harus berkontribusi saat program kerja, harus ikut rapat, harus mendiskusikan hal-hal penting yang perlu diambil keputusannya bersama. Kemudian haknya apa? Mungkin haknya bisa mengeluarkan pendapat, bisa menyampaikan suaranya. Kemudian kemampuannya, ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman. Kebanyakan dalam organisasi-organisasi mahasiswa saat ini, apabila nanti saat pergantian pengurus, pergantian ketua, misalnya tidak ada yang mencalonkan, biasanya meminta anggotanya untuk mencalonkan. Kemudian yang dicalonkan terima-terima saja tanpa menyadari kemampuannya. Mampu tidak menjalankan amanah tersebut. Hanya bermodalkan, ia siap dengan hanya bermodalkan tidak enak hati, nanti tanggung jawab yang diberikan ini malah menyusahkan, malah nanti memperburuk kualitas akademisnya. Itu kan merugikan ya. Yang satu, merugikan yang dicalonkan. Misal, ini contoh ya teman-teman. Merugikan yang dicalonkan menjadi ketua. Kemudian juga merugikan organisasinya, karena organisasinya tidak bisa berkembang, tidak bisa berjalan dengan baik. Yang dicalonkan juga akademiknya menurun, mungkin IPK-nya akan buruk, mungkin akan terlambat lulus, seperti itu. Jadi perlu sekali untuk sadar tanggung jawabnya seperti apa kalau ikut organisasi, haknya seperti apa, dan kemampuannya sebatas mana, seperti itu. Ini adalah refleksi pengalaman pribadi saya. Saya dari awal memilih organisasi tidak hanya satu. Saya juga mengikuti organisasi eksternal kampus, organisasi mahasiswa di luar kampus. Kemudian juga banyak organisasi-organisasi mahasiswa dalam kampus yang saya ikuti. Salah satunya menjadi anggota di
sekretaris bidang organisasi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis, kemudian menjadi senat mahasiswa, duta genre, seperti itu, dan masih banyak lain. Kemudian tantangan yang saya hadapi selama menjalankan organisasi di kampus adalah karena banyaknya organisasi yang saya ikuti, tantangannya adalah memanage waktu agar semuanya bisa saya jalankan, amanahnya bisa saya lakukan dengan baik, tanpa meninggalkan dan tanpa mengesampingkan akademik saya. Kemudian, bagaimana organisasi ini membantu beasiswa saya? Ya, organisasi menurut saya sangat membantu saya dalam mencari beasiswa dan karir. Contohnya adalah saya mengenali kakak ini dari teman-teman organisasi saya. Seperti itu. Kemudian untuk karir, saat ini saya masih bisa part-time atau terpilih menjadi part-time di Laboratorium Agribisnis UMM. Ya ini sebagai salah satu bentuk dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Kemudian pihak kampus, pihak program studi notice terhadap keaktifan saya sebagai mahasiswa yang akhirnya saya direkrut langsung oleh kepala laboratoriumnya untuk menjadi staf part-time di sana, seperti itu. Kemudian titik balik penting dalam hidup selama saya menjadi mahasiswa adalah menjalani segala sesuatu dengan ikhlas agar hasilnya maksimal. Baik itu secara akademis, baik itu organisasi, seperti itu. Eh, Menurut saya, dalam berorganisasi, itu perlu dilakukan ya teman-teman. Namun ada satu kalimat yang mungkin bisa menjadi pengingat teman-teman bahwasanya berani mencoba itu berani baik, berani memulai dan menyelesaikan itu bagus, namun membuat pilihan yang tidak menyesakkan itu harus. Kenapa harus? Karena agar dalam melangkah, dalam menjalani perkuliahan, baik itu secara akademisnya maupun organisasinya, kita bisa menjalaninya dengan senang, dengan gembira, dengan hati yang tanpa perlu merasa terbebani, agar kita juga mendapat berkahnya, agar ilmunya juga mudah diserap. Ini adalah foto-foto saya selama foto-foto terakhir saya dalam masa berkuliah. Saya mendapat apresiasi sebagai wisudawan berprestasi Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin teman-teman bisa melihat profil eh, penghargaan dari kampus saya ini di YouTube-nya Universitas Muhammadiyah Malang. Mungkin ini bukan sekedar prestasi ya teman-teman, mungkin ini juga uh, suatu penghargaan yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman karena di video ya di artikel ini, di berita ini dan di video yang diupload oleh UMM sebagai penghargaan saya menjadi wisudawan berprestasi, itu saya juga menyampaikan banyak struggle saya dalam perkuliahan seperti itu. Mungkin nanti bisa teman-teman cek, bisa teman-teman tonton. Ingat ya teman-teman, dalam memilih organisasi perlu dipertimbangkan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Ayu. Sungguh sebuah ilmu yang sangat wow banget. Jadi kalau dari Kak Aza tadi kita dapat bahwa organisasi dan magang itu penting. Kalau dari Kak Ayu kita belajar untuk mengenal organisasi mana yang bisa mendukung kita menjadi individu terbaik. Nah, yang pastinya menurut Kak Ayu, kalau yang aku tangkap, yang udah tangkap itu harus disesuai sama value yang kita punya, baik itu tujuan maupun hal-hal yang kita percaya, dan juga ditimbang lagi untuk dampak dan manfaatnya dari organisasi atau magang kita. Keren banget ya teman-teman, sungguh ilmu yang sangat daging banget. Nah, sebelum bertanya lebih lanjut terkait topik masing-masing dari Kak Ayu dan Kak Aza, oke, tahan dulu Sukma, sebentar. Kita bakal tanyain dulu Kak Aza dan Kak Ayu terkait dengan beasiswanya dan juga pertanyaan yang udah Mende simpen dari tadi. Sukma boleh tunggu sebentar nanti Mende panggil ya Sukma. Thank you banget. Nah, pertanyaan yang pertama, first of all, bagaimana sih pengalaman Kakak selama menjadi penerima beasiswa ya Kakak? Ini boleh dijawab dari Kak Aza dulu mungkin ya, silahkan baru nanti dilanjut sama Kak Ayu. Thank you.
Oke, thank you Amanda. Oke, so um, yang aku dapetin selama aku menjadi awardee Bakti Tani atau beasiswa ya kakak, mungkin kalau teman-teman, aku nggak cuman terbantu terkait em, beasiswa di segi finansial aja, tapi ada hal lain yang justru itu menurut aku sangat amat membantu aku selama dunia perkuliahan. Kalau teman-teman sadar dan teman-teman ketahui, kan ya kakak juga sering mengadakan banyak sekali sosialisasi dan juga webinar yang tanpa kita sadari sebenarnya speaker-speakernya, topiknya itu adalah topik-topik yang relatable dengan kita, yang kita butuhkan gitu. Kalau misalkan teman-teman menganggap itu adalah hal sepele kayak ayo dan ntar bisa di rewatch dan lain sebagainya, menurut aku itu adalah kesempatan emas dan privilege gitu yang bisa aku butuhin. Di saat teman-teman aku membutuhkan itu dan mereka harus bayar, mereka harus mencari dan lain sebagainya, tapi di saat itu aku bisa dapetin secara free. Bahkan aku bisa jadi partisipan langsung yang diundang oleh YKK itu sendiri gitu. Itu sangat amat ngebantu aku. Karena setiap topik, setiap speaker dan lain sebagainya, jujur menurut aku di luar ekspektasi aku tuh mungkin hanya hal-hal yang kayak ya udah in general aja, tapi ternyata YKK punya inovasi, punya inisiatif untuk mencari topik dan juga speaker yang sangat detail dan spesifik gitu. Jadi itu sangat yang amat kita butuhkan selama dunia perkuliahan dan selama aku di mahasiswa gitu. Jadi itu jadi sangat membantu di luar dari bantuan finansial dari YKK gitu. Selain itu mungkin yang terakhir ya, mungkin banyak ya Kak Amanda kalau aku sebutin satu-satu ya gitu kayak agak mungkin ntar Kak Ayu bisa menambahkan aja. Tapi di sama itu yang aku sangat sangat bersyukur alhamdulillah banget ya Allah kayak aku menjadi bagian, aku sangat amat bangga menjadi bagian part of YKK adalah aku bisa bertemu sama teman-teman YKK dari berbagai pulau, berbagai universitas yang bahkan aku sebelumnya nggak expect aku bisa kenal sama mereka, bisa tahu nama mereka, bisa Zoom meeting bareng sama mereka, bisa interaksi sama mereka. Itu yang menurut aku salah satu privilege. Lain juga aku menjadi bagian dari YKK kayak gitu. Jadi kalau dijembrengin sangat amat banyak karena itu tuh banyak yang aku dapetin selama jadi bagian dari YKK gitu. Tapi kurang lebihnya kayak gitu. Mungkin nanti bisa ditambahin sama Kak Ayu gitu. Thank you. Thank you Kak Aza. Oke, aku mau denger dong dari Kak Ayu. Gimana nih Kak Ayu pengalamannya jadi award di GKK? Oke, jadi pengalaman aku selama mendapatkan beasiswa dari YKK yang paling berkesan dan paling membuat saya bersyukur sekali, seperti yang tadi dikatakan Kak Aliza, bahwasanya yang kita dapatkan bukan hanya sekedar material, yaitu bagaimana pengontrolan dari pihak YKK sendiri terhadap semua penerima beasiswanya. Jadi kan kita dari setiap satu semester sekali kita tuh dievaluasi seperti apa pencapaiannya, apa yang sudah didapatkan dalam proses perkuliahan, seperti apa, apakah IPK-nya menurun, apa permasalahan dalam perkuliahannya, itu menurut saya adalah privilege yang luar biasa karena saya merasa ada yayasan yang udah memberikan kontribusi material, namun juga mendukung secara mental dan emosional mahasiswa itu penting banget dan itu yang sangat-sangat saya syukuri dari YKK. Pokoknya YKK tuh terbaik dalam memberikan bantuan material dan pelayanan untuk mahasiswa-mahasiswanya. Seperti itu sih. Oke, cakep banget. Berarti yang aku dapat dari obrolan Kak Aza dan Kak Ayu bahwa YKK itu insightful, tapi juga membangun kesadaran diri dari evaluasi-evaluasi yang diberikan, gitu ya. Wah, keren banget. Memang nggak salah bergabung ke YKK ini. Terus kemudian Kak, dari materi-materi yang udah dijabarkan tadi nih, ilmu yang udah dikasih, Manda mau nanya dulu ke Kakak. Ada dua pertanyaan sebelum kita lanjut ke pertanyaan Sukma, Ninyoman, dan teman-teman yang lainnya. Yang pertama adalah seberapa penting sih membangun jaringan lewat organisasi dan magang dan apa tips praktis agar relasi yang sudah terjalin bisa terus dijaga dan bahkan membuka peluang baru di masa depan. Mungkin aku mau dengar insight ini dari Kak Ayu dulu karena tadi Kak Aza udah pertama ya. Kita dengar Kak Ayu dulu yang pertama. Silakan.
Oke, kalau dari aku, seberapa penting organisasi dengan dan magang di masa perkuliahan, menurutku itu sangat penting karena itu menjadi batu loncatan untuk kita berkarir setelah lulus. Seperti Kak Aliza ya, keren banget. Habis lulus langsung bekerja seperti itu. Itu kan suatu buah buah manis dari pahitnya dan lelahnya berorganisasi dan magang sebelumnya seperti itu. Terus tadi apa lagi Kak pertanyaannya? Nah, gimana agar relasi Nah, yang udah terjalin bisa terus dijaga dan bahkan membuka peluang baru di masa depan, Kak? oke, gimana agar terus terjalin ya relasinya? Yang pertama jangan memutuskan komunikasi dan sekarang itu kan eranya medsos banget, digital banget gitu ya. Jadi tetap branding diri sebaik-baik mungkin karena kan sekarang kalau mau mencari pekerjaan, baik itu yang udah mempunyai relasi ataupun belum, pasti apa yang kita up di media sosial itu menjadi poin yang akan dinilai kan dalam dunia pekerjaan. Jadi tetap branding diri sebaik mungkin dan tetap berusaha menunjukkan kemampuan-kemampuan terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Soalnya kan kita tidak tahu ya jalan yang mana yang akan membawa kita ke jenjang karir selanjutnya dan relasi yang mana yang akan membantu kita dalam kehidupan karir selanjutnya seperti itu. Oke, paham banget nih dari penjelasan Kak Ayu. Tapi aku juga mau mendengar penjelasan dari Kak Aza. Oke, silakan Kak Aza, silakan untuk menjawab. Oke, sebenarnya sih jawab ya sama Kak Aya, teman-teman. Jadi sebenarnya relasi itu seberapa pentingnya sih gitu itu sangat amat penting kayak tadi aku udah sampaikan juga apa yang kita build di masa ini itu impact itu bukan hanya di masa ini aja teman-teman terutama terkait relasi networking dan skill itu akan impactful di hari esok, lusa dan hari-hari seterusnya makanya networking, relasi dan development skill itu tuh priceless teman-teman jadi menurut aku gak ada salahnya untuk kita memperluas relasi, memperluas networking dan kita mengasah skills kita. Nah, kalau misalkan tadi gimana sih caranya menjaga relasi dengan relasi-relasi kita sebelumnya gitu. Aku setuju banget sama Kak Ayu sih. Karena sekarang kita udah sangat amat digital ya teman-teman. Menurut aku, kita memanfaatkan sosial media ataupun media digital lainnya itu sangat penting. Menurut aku, dengan konsistensi kecil, cara-cara sederhana, kayak misalkan kita misalkan nih Kayu bikin story terus aku kayak iseng reply itu kayak Ika gini 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 itu kan sebenarnya kita berkomunikasi kita keep in touch gitu ya teman-teman itu yang menurut aku kita menjaga tapi samping itu kita tetap harus fokus sama value kita kayak yang tadi Kak Ayu bilang itu kita harus ada yang namanya self branding ya teman-teman jadi ketika misalkan nih Kak Ayu istilahnya mentor aku saat aku magang kita kenalan di Instagram kita mutualan di Instagram aku sering reply ke Ayu kita menjaga komunikasi dengan baik tapi di satu sisi aku tuh pengen Kak Ayu tuh lihat aktivitas aku tuh apa sih setelah kuliah, aku tuh ada achievement apa sih setelah kuliah. Nah, dan Kak Ayu tuh bisa aja Kak Ayu ada penilaian, wah ini Aliza setelah kuliah udah ada achievement ini nih. Nah, itu yang menurut aku sangat amat penting untuk self branding dan value kita gitu. Jadi cara menjaganya sebenarnya dengan hal kecil dan sederhana sederhana teman-teman kayak kita keep in touch tetap komunikasi dan lain sebagainya kan itu kan juga priceless ya teman-teman dan tidak membuang sangat amat membuang waktu dan tenaga jadi menurut aku kenapa tidak seperti itu. Oke, mantap banget dari Kayu dan Kak Aza. Berarti tipsnya adalah gunakan perkembangan digitalisasi sekarang, bangun jembatan untuk menjalin relasi itu, dan juga gimana caranya buat diri kita tetap menarik agar orang mau menjalin relasi juga buat kita. Bener kan ya? Oke. Nah, pertanyaan kedua sebelum kita lanjut ke pertanyaan Sukma dan Dania, maaf ya. Banyak penasaran soalnya. Nah, pertanyaannya adalah, ketika sudah aktif di organisasi, terkadang muncul rasa lelah bahkan burnout. Dalam kondisi seperti itu, apa langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan agar tetap bisa bertanggung jawab tanpa mengorbankan kesehatan mental maupun akademik? Nah, mungkin dari Kak Liza boleh untuk menjawab duluan, kemudian akan dijawab juga oleh Kak Ayu. Oke,
teman-teman terkait burnout, stressful itu adalah mungkin makanan ya, makanan mahasiswa ketika mahasiswa dihadapkan oleh dunia perkuliahan dan juga organisasi. Kayak setelah itu kita ada tabrakan gitu lah teman-teman, kayak kenapa sih ini di saat banyak tugas, terus juga kita ada deadline dari tugas organisasi, itu yang mungkin kadang bikin, tadi yang disampaikan ke Ayu ya saat materinya, itu kadang ada stressful, burnout, bahkan bisa sampai depresi. Nah, kalau aku personally, aku juga pernah ada di tahap dan fase itu. Lalu gimana sih cara aku untuk mengontrol diri aku ataupun mengontrol si stressful itu? Kita punya cara masing-masing teman-teman. Kalau aku lebih ke aku tipikal orang yang membutuhkan support system gitu. Jadi ketika aku kayak balik lagi teman-teman, aku punya punya relasi, aku punya teman, aku punya support system kayak teman dekat aku, orang tua, aku tuh akan banyak bercerita teman-teman. Kayak aku akan brainstorming misalnya sama mereka, aku membutuhkan pendapat dari mereka, masukan dari mereka yang sekiranya itu tuh bisa calming pikiran dan perasaan aku gitu. Jadi kalau aku pribadi, cara meredakannya itu dengan aku ngobrol dan brainstorming sama orang. Terus yang kedua, aku akan makan enak, teman-teman. Ketika aku stressful dan burnout, aku akan makan enak. Jadi entah itu makanan manis, kan istilahnya ada ilmu mengatakan bahwa makanan manis bisa meningkatkan mood kita ya teman-teman. Nah, itu aku terapkan gitu. Itu jadi ketika aku melakukan hal-hal yang aku suka, aku makan makanan yang aku suka, itu jujur sangat amat membantu meredakan stres aku. Nah, yang ketiga, balik lagi aku akan istilahnya muhasabah, introspeksi diri ya teman-teman. Jadi kayak aku akan mengatur ulang, aku akan istilahnya apa ya, inovasi diri aku kayak aku akan bikin to-do list. Jadi aku nge-match antara jadwal organisasi dan juga jadwal perkuliahan. Gimana nih caranya biar aku nggak stres, nggak burn out. Jadi aku bikin to-do list, aku prioritasi kira-kira mana aktivitas ataupun deadline yang ini sangat dekat yang aku harus lakukan gitu. Jadi ke bawahnya dia akan mengikuti kayak gitu. Jadi itu menurut aku penting sih, kalau misalkan kalian terlalu menganggap sepele bikin to-do list, menurut aku itu penting sih teman-teman, karena itu bantu time management, bantu um, manajemen diri kita untuk menghindari stressful dan burnout itu sendiri gitu teman-teman. Thank you. Thank you banget Kak Aza. Wow, menarik. Nah, aku mau dengar juga dong dari Kak Ayu. Kepada Kak Ayu, silakan menjawab, Kak. Oke, kalau dari aku ya Kak, bagaimana biar seberat apapun organisasi itu, tapi kita tidak menghilang dari organisasi itu dan tetap bisa menjalankan organisasi itu dengan baik, yaitu dengan cara menghilang sesaat. Seperti itu. Mungkin ekstrim ya, kok menghilang sih, tanggung jawabnya gimana gitu ya. Oke, yang saya maksud dengan menghilang sesaat adalah dengan sedikit menarik diri, memberikan ruang kepada diri sendiri untuk melakukan hal-hal yang saya sukai. Mungkin kalau Kak Aliza tadi kan mencari makan makanan yang enak ya. Kalau saya dengan cara jalan-jalan ke alam, seperti itu. Melihat yang hijau-hijau, kemudian apalagi saya berkuliah di Malang ya, jadi tidak sulit untuk menemukan tempat-tempat yang hijau-hijau, seperti itu. Kemudian menyendiri. Kondisi menyendiri ini dengan tetap dalam kesendirian itu, tapi tetap harus berpikir ya teman-teman. Habis ini mau ngapain agar ini tidak terlalu berat, jalan apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Kemudian agar tidak stres, hal itu juga berpengaruh ya agar kita tidak stres, menjaga kesehatan mental gitu ya. Ini sebenarnya lucu kalau saya menyampaikan ini karena saya pernah di tahap yang benar-benar depresi karena kebanyakan kegiatan ya mungkin ya, karena saya tuh memiliki ini sedikit bercerita ya teman-teman. Saya itu adalah tipikal orang yang sungkan banget. Jadi kalau merasa ini beban organisasi ini ataupun beban kuliah pekerjaan kelompok ini saja menurutku sudah berat. Bagaimana menurut teman-temanku seperti itu. Jadi karena saya tahu beban ini berat, ini adalah hal yang tidak boleh dicontoh ya teman. Ini baik tapi tidak boleh dicontoh. Hal ini baik, hal ini berat banget nih, tugasnya Mil berat banget. Aku ngerasa ini berat, aku tidak mau memberatkan teman-teman yang lain. Akhirnya apa? Aku berusaha menyelesaikan itu sendirian dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Itu adalah kesalahan yang mungkin baik ya, tidak memberatkan teman-teman lainnya, namun itu jahat terhadap diri kita sendiri. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, delegasikan tugas bila perlu.
seperti itu. Jadi dalam berorganisasi agar dalam masa-masa berat, dalam masa-masa stres berorganisasi agar tidak kehilangan eh, organisasinya, namun juga tidak memberatkan akademisnya, yaitu dengan mendelegasikan temannya, minta tolong ke anggotanya seperti itu. Bisa tidak bantu saya ini? Kita satu tim, tolong bantu ini ya. Aku handle ini, kamu handle yang ini seperti itu. Jadi ada pembagian tugas dan seperti yang Kak Aliza sampaikan tadi bahwasanya perlu membuat schedule. Hari ini perlu melakukan apa? Hari ini targetnya apa? Seperti itu. Itu aja sih Kak. Satu lagi pesan untuk teman-teman yang masih berkuliah. Jangan terlalu memaksakan diri. Tetap jalani dengan sebaik mungkin dan percayalah apapun yang berat dalam dunia perkuliahan ini semuanya akan usai dan akan teman-teman rindukan pada waktunya seperti itu. Itu aja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Ayu. Wah, berarti kita udah dapat dua perspektif gimana caranya untuk menyikapi stres atau burnout dari organisasi dan akademik ya teman-teman. Jadi kayaknya kalau dari Kak Azza dan Kak Ayu, aku nangkepnya kita tetap harus lebih mengenal diri sendiri. Cara kita untuk coping stres itu gimana dan pastinya tidak memberatkan diri sendiri. Dan juga teman-teman kalau dari Kak Ayu aku dapat banget sih kayak maksudnya eh, terkadang minta tolong itu bukan menunjukkan bahwa kita lemah, tapi karena emang kita harus, kita bisa berkoordinasi dan kita bisa berkomunikasi dengan baik itu adalah hal yang sangat penting, ya kan? Dari organisasi dan magang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan dari para penonton. Nah, kepada Kak Sukma masih ada di ruangan? Halo Kak Sukma. Ya, halo Kak. Halo, boleh Kak Sukma disampaikan pertanyaannya terlebih dahulu? Oh iya, perkenalkan diri, kemudian disampaikan pertanyaan untuk siapa dan apa. Silakan Kak Sukma. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak. Sebenarnya pertanyaan aku ini udah sempat disinggung ya sama Kak Ayu juga tadi terkait dengan gimana kalau misalnya kita itu pengen join banyak organisasi, cuman posisinya kita nih lagi capek gitu atau burn out untuk menjalankan organisasi tersebut. Cuman aku pengen lebih spesifik lagi gitu. Posisinya misalnya gini Kak. Kita nih memang lagi punya tanggung jawab dalam organisasi tersebut dan sifat tanggung jawabnya itu memang sangat krusial posisi kita dalam organisasi tersebut gitu. Nah, tapi uh, kita juga posisinya apa ya? Biasanya dalam organisasi itu kan pasti ada ketimpangan gitu. Misalnya kayak usahanya nggak sama, semangatnya nggak sama, vibes-nya nggak sama. Nah, kadang-kadang itu kan yang bikin kita jadi apa ya jadi ngerasa kayak apa yang kita lakuin tuh useless gitu jadinya karena emang yang lain itu ternyata nggak se-excited kita. Nah, gimana sih tips-tips dari kakak? Dua-duanya ini kan memang berorganisasi juga ya. Gimana caranya supaya vibes ataupun semangat kita dalam berorganisasi itu tidak bergantung kepada semangat orang lain yang sama-sama ada di dalamnya juga. Oke, berarti ini masih perlu dijawab sama Kak Azza atau Kak Ayu. Mungkin mau kembali menambahkan atau menjawab pertanyaan dari Sukma Ayu yang kira-kira mungkin perlu dipertegas kembali atau perlu di state ulang seperti itu. Mungkin Kak Azza, Kak Ayu silakan. Oke, Kak Alza, aku izin jawab duluan ya. Oke, ini memang sering terjadi di organisasi-organisasi mahasiswa ya. Kok kita effort sendirian, kok kita mengerjakan semuanya sendirian seperti itu ya. Ya, itu sebenarnya bisa kita hindari ya teman-teman. Dengan mengenal bagaimana kultur organisasinya seperti itu. Kan biasanya sebelum kita menjadi pengurus, sebelum menjadi BPH, biasanya kita menjadi anggota terlebih dahulu. Nah, momen-momen menjadi anggota itu adalah momen-momen teman-teman untuk mengenal satu sama lain kultur budaya organisasinya seperti apa, teman-teman yang nanti akan diajak berorganisasi itu seperti apa. Namun, kalau sudah kejadian seperti itu, teman-teman, yang bisa kita lakukan adalah mengkomunikasikan. Memang sulit ya, karena kita kan harus menyadarkan individu lain gitu. Tapi tetap bisa diupayakan dengan cara mengkomunikasikan ke temennya, ke timnya, seperti itu. Agar kita tidak merasa lelah sendirian seperti itu kan, dikomunikasikan. Tapi biasanya hal ini berat.
apabila hal ini yang merasakan dan kondisinya terjadi oleh pemimpinnya. Nah, itu memang begitu berat. Namun kan setiap organisasi mahasiswa biasanya ada penanggung jawabnya atau pendampingnya ya. Jadi itu masih bisa dikomunikasikan. Kita minta sarannya seperti apa. Tapi biasanya kalau memang masih bisa dikomunikasikan ke sesama anggota, ke sesama bawahannya, pengurusnya, eh, ataupun orang yang terlibat dalam organisasi saat itu, coba dikomunikasikan dulu. Ini tugasnya banyak. Tolong ya, jangan eh, ini dititik beratkan sama aku aja. Tolong ya bantu aku ini. Seperti itu. Mungkin bisa kita coba dengan membagi tugas-tugas yang kecil. Seperti itu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Aliza. Ya, sebenarnya aku juga pernah ada di fase itu ya, Sukma, kayak ketika kita lagi semangat-semangatnya, tapi justru energi kita tuh kekuras karena ya itu kayak kok yang lain pada lesu ya, kok yang lain kayak gak ada semangatnya. Jadi itu sangat menguras energi. Tapi aku sangat setuju dengan pendapatnya Kak Ayu tadi. Saat aku ada di fase itu pun, hal yang aku lakukan pertama adalah aku mengkomunikasikan. Jadi karena aku punya istilahnya punya vice president pada saat itu, ataupun ada istilahnya divisi yang mengurusi terkait internal dan eksternal anggotanya, aku coba mengkomunikasikan hal itu gitu. Aku rasa kayak kita perlu improvement, kita perlu ada perubahan gitu karena impact-nya akan sangat buruk, ini akan jadi bad influence buat kita semua gitu. Jadi kita komunikasikan secara pelan-pelan gitu. Nah, setelah dikomunikasikan, menurut aku kita tetap harus tracking gitu hasil dari komunikasi kita dengan orang tersebut gitu. Jangan cuma komunikasikan tapi ya udah kita lepas gitu. Akhirnya gak ada hasilnya juga kan gitu. Jadi tetap kita tracking, ketika tetap gak ada perubahan, tetap kita follow up lagi ke orang tersebut gitu kayak kak ini gimana ya gitu kan, eh, sebenarnya kan visi dan misi kita itu kayak gini, coba kita komunikasikan pelan-pelan gitu. Kalau sampai ujungnya em, titik benar-benar ujungnya itu tetap gak ada perubahan, biasa kan suatu organisasi itu punya yang namanya pembina ya, atau kalau waktu itu aku ada namanya BOA, Board of Advisor. Beliau yang memberikan arahan, memberikan saran dan lain sebagainya. Menurut aku titik paling ujung ketika semua anggota itu udah nggak ada intrinsic motivation adalah di mana satu orang yang merasa eh, mungkin Sukma misalkan merasa dia yang Sukma merasa sangat pengen semangat gitu tapi teman-temannya enggak, di situ Sukma bisa inisiatif untuk bilang ke pembina gitu. Jadi dikomunikasikannya ketika sama tim leader kita masih belum ada improvement atau perubahan, bisa kita komunikasikan terakhir sama pembina gitu. Kita minta saran, masukan dan arahan. Ini baiknya ke depan seperti apa gitu. Jadi intinya poin pentingnya aku setuju sama Kak Ayu, dikomunikasikan gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Azza dan Kak Ayu. Semoga menjawab ya, Sukma. Nah, selanjutnya sebelum kita ke Nyoman, aku Manda izin untuk mengingatkan ke Kak Azza dan Kak Ayu kalau di kolom chat kita juga ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Mungkin sembari menjawab apa ya, menjawab pertanyaan yang lain, boleh untuk ya kalau ada yang menarik boleh dijawab di kolom chat juga seperti itu, Kak. Nah, kemudian untuk itu kepada Kak Ninyo Mandania, Manda persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan, Kak Nyoman. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya dan juga sharing-sharing yang sangat bermanfaat dan sangat inspiratif dari Kak Ayu dan juga Kak Aliza. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ninyoman Daniarta Febrianti, mahasiswa baru dari Politeknik Negeri Bali. Sebagai mahasiswa baru yang sangat-sangat bersemangat pastinya, saya sering menghadapi dilema nih Kak, antara kuantitas atau kualitas koneksi atau relasi. Jadi, menurut pengalaman kakak-kakak, jika membangun relasi, maupun itu melalui organisasi ataupun melalui magang, bagaimana cara strategi kita atau cara menfilter dan memelihara koneksi yang benar-benar meaningful untuk perkembangan karir kita. Dan menurut kakak, koneksi seperti apa sih yang paling berdampak untuk karir-karir kakak sampai saat ini? Sekian Kak, terima kasih.
Oke, untuk itu boleh kepada kakak dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya dari Kak Nyoman. Mungkin siapa duluan yang mau menjawab? Aku izin jawab duluan ya Kak Ayu. Boleh, silakan Kak Aza. Oke. Oke, Nyaman, bagus banget pertanyaan kamu ya. Kayak eh kita sering apa ya nemu organisasi, kita nyari banyak organisasi gitu. Kadang aku pun merasakan gitu semester satu tuh aku apply banyak organisasi, tapi aku ngerasa kayak kayaknya ningkatin value aku tuh cuman satu organisasi ini deh gitu. Nah, gimana sih tips and triknya? Kalau tadi kita lihat materinya Kak Ayu ya, Kak Ayu kan sempat nge-mention kayak terkait kultur organisasi, visi dan misi organisasi. Kita juga pasti sebelum apply organisasi itu, pasti kita research dulu kan tentang organisasi tersebut, entah dari segi visi misi, dari kultur organisasi, dari project-project organisasi itu pasti kita research dulu kan, nggak sebarang apply. Nah, menurut aku, tips and trick dari aku adalah kita align sama visi dan misi kita dalam ikut organisasi itu. Kalau buat aku pribadi ya, based on my experience, itu ketika aku rasa aku butuh organisasi yang benar-benar ngedevelop skill leadership aku. Banyak kan organisasi, sebenarnya organisasi kan pasti ujungnya ngedevelop skill leadership dan lain sebagainya. Tapi ketika aku sangat spesifik untuk research visi, visi misi dan kultur dari organisasi itu, di situ aku bakal menemukan titik terang gitu. Jadi kayak istilahnya gini, aku semester jujur ya semester sedikit cerita nih semester awal aku apply banyak banget UKM dan juga organisasi kewalahan dong banyak banget dan bertabrakan dengan perkuliahan. Nah, tapi di situ aku bisa filtering nih. Ketika aku ketika aku apply banyak organisasi, aku dapetin istilahnya feedback dari kakak tingkat ataupun lain sebagainya terkait organisasi itu. Aku tahu nih ternyata organisasi yang match dengan value dan visi misi aku tuh organisasi A gitu. Jadi menurut aku banyakin research terkait kultur, terkait project dari organisasi itu, terkait visi misi organisasi itu dan sangat amat penting ketika kita mencari em, info tentang organisasi itu tuh lewat feedback. Karena menurut aku feedback kan berdasarkan pengalaman ya. Jadi itu sangat penting ketika kita mendapatkan feedback dari istilahnya kakak tingkat ataupun teman-teman yang tahu terkait info organisasi itu. Gitu. Jadi eh, jangan apa ya istilahnya gini, mending satu organisasi tapi dia sangat useful daripada kamu banyak organisasi tapi yang kamu dapetin hanya capek, 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 sakit dan kewalahan gitu. Itu semoga menjawab ya. Ntar akan ditambahkan sama Kak Ayu. Oke, terima kasih banyak Kak Aza atas jawabannya. Mungkin Kak Ayu boleh silakan langsung menambahkan. Oke, izin menambahkan ya, seperti yang sudah Kak Aliza sampaikan dan materi saya tadi, bahwasanya saat ingin join ke organisasi, perlu ada ilmu mencuri, teman-teman. Apa yang dicuri? Yaitu informasinya, gitu. Sama seperti Kak Aliza, seandainya saya bisa balik lagi di fase-fase maba, saya akan mencuri informasi terkait organisasi itu dari orang-orang yang memang sudah ada di dalamnya, seperti itu. Tapi kan biasanya kalau yang ada di dalamnya pasti bilang organisasi ini baik, Kak, gitu kan. Nah, ada lagi, kita harus memiliki dua perspektif yang berbeda. Seperti itu. Kalau saya bisa mengulang ya, karena seperti Kak Aliza, saya dulu juga banyak organisasi yang diikutin. Tapi ya itu, cuma dapat capeknya aja gitu kan. Saya akan juga meminta pendapat dan perspektif dari orang yang mungkin teman-temannya ada di organisasi itu. Kenapa dia kok tidak ikut? Katanya organisasi ini bagus. Kalau bagus, pasti semua orang ingin ikut seperti itu. Jadi bisa diteliti, bisa diselidiki dulu organisasinya mau diikutin seperti apa, kemudian kulturnya apa, seperti apa, bagaimana di dalamnya. Sebenarnya itu masih bisa diselidiki, masih bisa ditelaah kok teman-teman. Organisasi yang mau diikutin itu seperti apa, biar kita nggak salah masuk ke organisasi. Benar kata Kak Aliza bahwasanya lebih baik satu organisasi daripada 10 tapi cuma dapat capeknya aja, seperti itu. Mungkin kalau saya bisa balik lagi ke maba, saya juga nggak akan sebanyak ini kok organisasi yang aku ikutin teman-teman gitu. Aku akan lebih selektif kalaupun bisa ya. Tapi kan sayangnya
sudah tidak bisa kayak gitu. Mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak Ayu dan Kak Liza. Sungguh menambah wawasan dan juga pastinya ilmu sih dari pengalaman-pengalaman kakak. Semoga terjawab ya, nyaman dan ya. Nah, selanjutnya karena Kak El Zainul udah raise hand nih dari tadi, aku persilakan kepada Kak El Zainul untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya. eh, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zainul Arif, ya seperti yang sudah tertera di layar. Eh, dari tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai organisasi dan juga maba. Magang, sorry. Penjelasan yang sangat-sangat bagus dari teman-teman yang sudah kompeten dari kakak-kakak kita yang ada di sini. Pertanyaan saya itu lebih ke time management ya antara organisasi dan akademik. Karena seringkali antara dua hal ini bertabrakan gitu, bagaikan kereta yang saling menabrak karena waktunya juga sering sering berbenturan gitu, seperti itu. Pertanyaannya, menurut dua narasumber kita ini bagaimana sih caranya supaya kita membalancekan antara organisasi dan akademik? How we balance between organization and study. Mungkin hanya itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak El Zainul atas pertanyaannya. Nah, mungkin tadi sudah sempat disinggung terkait dengan burnout, tapi untuk pertanyaan Kak El Zainul mungkin memang lebih sangat spesifik gitu kali ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan dari Kak Aliza dan Kak Ayu. Mungkin siapa dulu nih mau menjawab? Oke, Kalisa, Oke. gantian ya, Kak. Ya, selamat Kak Oke, Ayu. izin menjawab pertanyaannya Zainul Arif. Jarinul Arif, bahwasanya bagaimana apabila kasusnya organisasi itu dan perkuliahan itu berbenturan ya jadwalnya. Kalau saya pribadi sih, hal itu kan memang banyak kasus tidak bisa terelakkan ya. Maka yang saya dahulukan, apapun itu kejadiannya, saya akan tetap mendahulukan kuliah. Seperti itu. Karena kalau saya pribadi memiliki prinsip bahwasanya jauh-jauh aku dari pulau seberang ke pulau Jawa hanyalah untuk menuntut ilmu seperti itu. Dan aku akan menyelesaikan kuliahku dengan sebaik-baiknya. Ya makanya aku akan memilih perkuliahanku seperti itu. Walaupun misalnya ya banyak yang menyepelekan, kuliahnya kan cuma satu SKS, hanya dua SKS gitu loh. Tapi seberapapun jumlah SKS-nya dan apapun mata kuliahnya, aku bakal tetap memilih kuliahku, baru ke organisasiku. Karena aku memiliki prinsip bahwasanya organisasi adalah sampingan, yang utama adalah kuliah. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Ayu. Dari Kak Aza ada tambahan? Oke, aku sangat amat setuju ya dengan pernyataan Kak Ayu. Yang kita tahu karena kita yang namanya daftar kuliah apa sih gitu, pasti yang kita kejar sangat pertama dan nomor satu itu pasti akademik gitu. Begitupun aku ya, ketika aku memasuki dunia perkuliahan pun, pasti kan maba-maba disuruh bikin kayak tujuan kita selama perkuliahannya. Itu aku cantumin pasti yang pertama sampai poin ketiga waktu itu saat itu adalah terkait akademik aku. Aku pengen lulus 3,5 tahun, aku pengen cum laude, aku pengen dapat beasiswa selama perkuliahan. Alhamdulillah, ketika kita apa ya, isinya ada motivasi dari diri kita buat mencapai itu, menurut aku itu akan realize gitu. Nah, tapi di samping itu aku juga rasa aku butuh organisasi. Jadi ketika aku disuruh memprioritaskan mana organisasi dan mana akademik, pasti aku akan memprioritaskan akademik terlebih dahulu. Tapi kalau diminta tips and trick nih, El Zainul, tadi pertanyaannya bagus ya. Sebenarnya lebih ke tips and trick gimana sih Kak biar balance gitu kan. Balik lagi kalau misalkan kita menyepelekan terkait bikin hmm,
to-do list menurut aku itu sangat penting ya, karena selama aku perkuliahan aku bikin to-do list baik itu secara digital maupun lewat notes. Jadi to-do list aku 1 sampai 10 ataupun 1 sampai 5 itu pasti akan tentang akademik. Istilahnya kalau akademik tuh nilainya itu pasti dari dosen teman-teman. Kita nggak bisa negosiasi, tapi ketika organisasi kita mesti bisa negosiasi mungkin deadline dan lain sebagainya dengan rekan organisasi gitu. Jadi akademik itu sangat amat penting dan tidak bisa ditolerir terkait nilai dan lain sebagainya. Jadi prioritaskan akademik, baru kita dorong dengan organisasi dan magang gitu. Itu akan satu kesatuan yang menurut aku sangat amat perfect dan kita butuhkan gitu. Jadi semangat ya Zainal kalau misalkan lagi di fase bingung gitu, kayak tabrakan organisasi dan juga perkuliahan gitu. Bisa, bener kata Kayu, akan terlewatkan gitu. Oke, terima kasih Kak Aza dan Kak Ayu. Emang prinsip kita semua kayaknya it will pass, semua bakal lewat. Oke, tapi Kak, aku kepikiran juga deh. Ada di komen juga sih kayaknya related. Kan kita dari tadi ngomongin organisasi sama akademik. Tapi besides akademik dan organisasi, ada yang namanya kegiatan lomba. Yang mana menurut Manda, lomba ini tuh agak ya akademik 80% lah gitu kan. Kayak ya akademik-akademik related. Nah, kalau misalnya ditambahin ke lomba, yang mana kayaknya mungkin bagi beberapa orang urgensinya lebih gede daripada organisasi, itu menurut kakak-kakak gimana? Nah, karena kebetulan yang prestasinya mentereng, dan Kak Azza, Kak Ayu juga mentereng banget, aku mau dengar dari Kak Ayu dulu, baru nanti jika memang ada yang ditambahkan dari Kak Azza, boleh silakan. Silakan Kak Ayu. Ini sekalian jawab pertanyaan Putri Rahayu deh kalau nggak salah di komen. Oke. Pertanyaannya menarik sekali ya, Kak. Kalau dari aku sendiri sih, eh, ini kan masalahnya menyeimbangkan ya antara organisasi dan prestasi akademik. Kalau dari aku, memang aku membidik organisasi-organisasi yang sekiranya memang bisa aku gapai. Memang di situ potensiku akan berkembang dan memang aku akan bisa menjalankannya gitu. Seperti tadi, kita harus mengenal kemampuan kita itu, batas kemampuan kita tuh sampai mana ya. Jadi dalam triks aku menyeimbangkannya adalah aku mengenal kemampuanku. Aku membidik organisasi-organisasi yang sekiranya di situ aku bisa berkembang, namun di situ aku tetap bisa menjadi istilahnya menjadi yang terbaik ya, karena saya sama kuliah itu memiliki misi bahwasanya saya harus lulus menjadi wisudawan terbaik, dan dalam organisasi-organisasi aku juga harus tetap menjadi yang terbaik gitu ya. Eh, jadi seperti tadi, dikenali dulu kemampuannya sampai mana. Seperti itu. Jangan sekiranya semua organisasi itu baik ya, semua organisasi yang pernah saya temui di kampus itu semuanya baik. Namun apabila kemampuannya memang tidak di situ, saya tidak akan memaksakan itu seperti itu. Tapi kalau untuk akademik, kalau akademik itu kan proses pembelajarannya sama ya. Kalau di organisasi itu kan banyak pembagian-pembagiannya dan fokusannya ya. Misalnya memang organisasinya ke arah seni, ya pasti condongnya ke seni. Kemudian organisasinya ke olahraga, pasti ke olahraga seperti itu. Dengan mengenali kemampuan, eh, alhamdulillah saya berhasil di organisasi. Tapi kalau untuk akademik, ya tetap harus berusaha karena apa yang saya dapat dengan apa yang teman-teman saya dapat kalau di kuliah atau di kelas itu kan semuanya sama ya, karena kan sama-sama duduk di kelas yang sama gitu ya. Jadi kalau di organisasi saya membidik mana yang terbaik, tapi kalau di akademik saya memperjuangkan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi bertolak belakang seperti itu. Kalau organisasi membidik yang di mana sih saya bisa berkembang dan mana yang paling memungkinkan untuk digapai. Tapi kalau akademik saya akan eh, istilahnya bekerja lebih keras ya agar prestasi akademiknya juga tetap harus berjalan seperti itu. Oke, thank you banget Kak Ayu. Nah, kalau dari Kak Aza, aku yakin banget Kak Aza juga pasti punya pengalaman dan insight yang beda dari Kak Ayu. Boleh silakan Kak Aza. Oke, thank you. Kalau aku pribadi, ini kan kita istilahnya kalau diurutin gitu ya antara
organisasi, akademik, dan juga lomba ya. Nah, kalau aku pribadi, ini sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing. Sekiranya apa sih yang bakal kita butuhin nanti? Apakah impact dari kita ikut lomba, atau impact dari kita ikut organisasi, atau impact dari akademik gitu. Kalau aku pribadi, mungkin aku juga sempat ada keinginan gitu ikutan lomba kayak istilahnya kan kalau di universitas ada kayak KKM yang dan lomba-lomba seperti itu yang berhubungan dengan akademik. Tapi di situ aku lebih ke komit sama diri aku gitu. Aku rasa untuk saat ini dan ke depannya aku pribadi ya teman-teman, karena kita kan tiap pribadi berbeda-beda. Aku, aku pribadi saat itu aku membutuhkan em, pengalaman aku, experience aku di organisasi dan magang gitu. Jadi saat itu eh, aku memutuskan untuk tidak mengikuti lomba di bidang akademik, tapi aku komit sama diri aku. Em, Organisasi dan magang yang aku ikuti itu harus impactful ketika aku sudah menyelesaikan studi perkuliahanku gitu. Jadi eh, saat itu juga aku komit. Jadi magang dan organisasi ini tuh harus ngebantu aku untuk lulus kuliah, tapi akademik aku harus lulus 3,5 tahun gitu. Jadi yaudah nih kamu ngalah gak ikut lomba, tapi dua ini harus kamu capai gitu. Dan alhamdulillahnya tercapai gitu. Dan itu aku rasa balik lagi ke pribadi masing-masing. Apa sih sekiranya yang kalian butuhkan nanti di masa depan? Karena kan beda-beda. Siapa tahu nanti temanku lebih membutuhkan prestasi akademik, lomba-lomba akademik gitu yang dia rasa ini sangat useful ke depannya gitu. Gitu. Kalau aku pribadi saat itu memutuskannya seperti itu. Tapi tetap di keluarga aku pun akademik tetap penting gitu guys. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan komitmen sama diri kalian sendiri. Oke, terima kasih insight-nya Kak Azza dan juga Kak Ayu. Udah dapat kan dua insight keren banget dari Kak Azza dan Kak Ayu. Nah, balik lagi ya ke diri teman-teman, nyamannya gimana, dan kenali diri teman-teman, tujuannya apa, dan nyamannya gimana. Oke, teman-teman. Nah, karena waktu kita untuk bersama sebenarnya tidak lama lagi. Di sini maksudnya, di ruang ini maksudnya. Nah, ada satu pertanyaan terakhir yang kayaknya bisa juga sekaligus jadi closing statement dari Kak Azza dan Kak Ayu. Yang adalah pertanyaan dari Kak Tiara Diah di kolom chat. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya buat mahasiswa yang sebenarnya ingin ikut organisasi tetapi masih minder karena ngerasa pasif dan kurang percaya diri? Apa langkah kecil pertama yang bisa dilakukan supaya berani terjun? Nah, mungkin ini juga karena sekaligus jadi closing statement, jadi silahkan kepada Kak, karena yang ngisi materi pertama adalah Kak Aza, Kak Ayu dulu ya nggak sih? Silahkan Kak Ayu, baru kemudian dilanjutkan Kak Aza. Oke, izin menjawab ya, Kak. Kalau dari aku sendiri sih, eh, ini tadi yang tanya Kak siapa ya? Kak Tiara Diah namanya, Kak. Oke, kalau dari aku, benar-benar, aku tadi ini sebenarnya kalau membicarakan tentang kurang percaya diri dan ngerasa pasif ya, baik itu dalam organisasi apapun di kelas, langkah kecil yang bisa dilakukan supaya berani terjun, kalau dari aku adalah eh, yakin, melihat potensi, melihat feedback. Apabila aku terjun, aku akan dapat apa ya? Aku akan menjadi seperti apa ya? Misalnya kayak di kelas ya. Kalau memang tidak percaya diri, misalnya merasa pasif di kelas, aku pernah di posisi itu gitu loh. Walaupun ikut ini itu, tapi pernah di posisi itu. Misalnya kayak aku yang tidak suka pelajaran yang menghitung-hitung, sedangkan aku anak agribisnis ya. Di awal-awal aku pasif banget, aku cuma diem aja gitu loh. Tapi eh, lama-lama ngerasa kok aku cuma diem aja ya gitu kan. Jadi maka itu perlu adanya pemikiran bahwasanya kalau aku berani bertanya, semua orang akan notice bahwasanya aku ada. Seperti itu. Nanti kalau udah notice apa? Kalau dosennya udah notice apa gitu. Seperti membohongi diri sendiri untuk biar bukan membohongi sih ya sebenarnya. Seperti bicara dengan diri sendiri agar terpacu, agar rasa pasifnya tuh hilang. Misalnya, seperti di kelas kan tadi kasus contohnya. Aku kalau berani bertanya, kalau aku aktif di kelas, dosen akan notice adanya aku, adanya mahasiswa namanya Ayu Suryandari, dia akan lebih memperhatikan ke aku
Ya mungkin dengan ini aku akan mudah mendapatkan pelajarannya, aku mudah menyerap pelajarannya, dan mungkin juga nilaiku juga akan lebih bagus dari teman-temanku yang diam saja seperti itu. Jadi aku mempacu diriku untuk ayo berani, ayo berani. Kalau kamu berani, mungkin nilaimu akan lebih bagus. Mungkin kalau kamu berani, dosennya mungkin akan notice adanya kamu kayak gitu. Jadi aku eh, mempacu diriku sendiri untuk terlihat, untuk tidak lagi pasif seperti itu. Begitu juga di organisasi ya. Kalau di organisasi eh, di lingkup apalagi di lingkup besar, saya juga seperti itu. Kalau aku hanya memendam pendapatku dan tidak tersampaikan nih apa yang ingin aku sampaikan, ya selamanya orang-orang teman-teman hanya melihat aku hanyalah anggota organisasi yang hanya ikut-ikut aja, yang mungkin hanya memenuhi dan hanya untuk bahan mencukupkan anggota saja gitu loh. Aku tidak akan mendapatkan apa yang ingin aku dapatkan kalau aku hanya pasif. Jadi tetap diingat lagi apa yang ingin teman-teman dapatkan, dan kalau teman-teman menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri dan mengalahkan eh, kurang percayaan diri itu, apa yang akan teman-teman dapatkan seperti itu. Jadi dipacu dirinya. Kalau rasa percaya diri ini meningkat, apa yang aku dapatkan? Aku harus seperti apa? Seperti itu. Kalau aku sih seperti itu ya Kak ya tipsnya selama ini. Karena aku juga sering ngerasa kayak kok aku nggak bisa ya, temanku bisa, kok aku nggak bisa ya, karena temanku bisa aku nggak bisa, ya udahlah aku diem aja, ya udahlah aku ngikut aja. Dan akhirnya ya sampai kelas berakhir, sampai organisasinya berakhir, orang-orang nggak kenal aku, padahal aku ada di situ kayak gitu. Itu aja sih Kak, kalau dari aku ya tipsnya. Oke, terima kasih banyak Kak Ayu. Silakan Kak Aza untuk juga menjawab sekaligus memberikan closing statement di pertemuan kita pada malam hari ini. Oke, aku mix jawaban Kayu. Teman-teman, aku mau kasih sedikit quotes ya. Great things never came from comfort zone. Hal-hal baik itu gak akan muncul terus dari zona nyaman kalian. Aku cuma minta satu hal sama kalian. Mungkin setelah Talks ini selesai ya, teman-teman bisa nonton filmnya Rapunzel yang Tangled. Itu bisa, itu sebenarnya align sama pertanyaannya Tiara. Dia sangat amat takut keluar dari castle-nya, dia sangat amat takut bertemu dengan dunia luar. Tapi ternyata ketika dia keluar dari zona nyaman dia keluar dari castle dia, itu sangat amat jauh dari yang dia bayangkan teman-teman. Bahkan dia bisa explore hal-hal yang bahkan itu gak ada di bayangan dia sebelumnya gitu. Jadi menurut aku kita lebih baik menyesal karena mencoba daripada menyesal tidak mencoba sama sekali gitu. Karena ya kalau misalkan kita terus-terusan takut, terus-terusan em, ada di zona pasif kita ngelihat teman yang dia berani speak up nih, dia komunikasi bagus, kita malah justru makin takut, makin minder. Kita kapan majunya? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang mau mulai, siapa lagi gitu. Jadi percayalah, hal-hal baik itu nggak akan muncul dari zona nyaman aja. Coba explore hal-hal lain, kalian akan menemukan hal yang kalian tuh gak expect sebelumnya gitu, kayak wah, aku nggak pernah expect aku akan kayak gini, itu akan kalian temukan, percaya sama aku dan itu akan terjadi. Kita aja teman. Oke, udah dapat banget ya closing statement dari Kak Ayu dan Kak Liza. Semoga setelah ini eh, Tiara dan juga teman-teman bisa lebih berani untuk menunjukkan siapa dirinya, untuk mengeksplor dirinya, dan juga untuk mencapai aktualisasi diri paling baik dari diri teman-teman sekalian. Dan juga aku mau sedikit menambahin kalau Kak Aza ngasih em, film untuk ditonton, kalau aku cuman mau sedikit nge-quote ada lagu lagu remaja dari Stacy yang isinya tuh ada kalimat yang if we never try, how will we know? Kalau kita nggak pernah coba ngelakuin, kita nggak bakal tahu itu hasilnya bakal gimana. Jadi benar kata Kak Ayu dan Kak Aza, beranikan dirinya untuk mencoba mencapai yang terbaik dari yang mau kita lakukan. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Ayu dan Kak Aza atas ilmu yang sangat bermanfaat dan juga apa ya pengalaman-pengalaman keren, menarik dan juga ini sharing session yang sangat daging banget sih, sangat udah jadi rendang deh berbumbu. Keren banget, enak lah pokoknya untuk kita eh
apa ya, implementasikan di masa depan. Semoga sahabat-sahabat kakak juga bisa mengimplementasikan hasil dari diskusi kita pada malam hari ini. Nah, juga sebelum kita berpisah dengan kakak-kakak dari sahabat kakak semua, aku mohon untuk mengaktifkan kameranya dengan pose terbaik dan juga diri terbaik teman-teman untuk kita abadikan momen ini bersama sebagai kenang-kenangan Alumni Talks episode 5 yang sangat seru banget ini. Boleh silakan teman-teman aktifkan kameranya karena sebentar lagi kita akan berfoto bersama. Oh iya teman-teman, kalau ada yang pertanyaannya belum terjawab, boleh banget ya langsung japri Kak Aza dan juga Kak Ayu karena beliau sangat open banget kalau kita mau terbuka dan berdiskusi. Dan aku juga mau notice kalau aku udah connect ke LinkedIn Kak Aza. Mohon di-ACC Kak. Iya. Oke teman-teman udah ready semua? Oke, aku izin hitung ya. Di 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 hitungan ke satu mohon ditahan senyumnya. Oke? Tiga, dua, satu. Sekali lagi. Tiga, dua, satu. Oke, sudah. Terima kasih sahabat kakak untuk kebersamaannya di malam hari ini. Selanjutnya, sahabat kakak, silakan untuk mengisi link evaluasi berikut yang tertampil di layar sebagai bukti kehadiran dalam acara Alumni Talks episode 5. Selain itu, form ini juga akan menjadi syarat untuk sahabat kakak semua bisa menerima e-sertifikat dari kegiatan kita malam ini. Jadi pastikan sahabat kakak mengisi form ini sebelum deadline pada malam hari ini ya. Hari ini terhitung sampai dengan 23.59. Oke, teman-teman. Nah, kemudian untuk informasi, di pekan depan kita juga akan kembali bertemu di episode 6 YKK Berbagi Alumni Talks dengan judul Between Deadlines and Dreams. Mahasiswa, hidup, dan semua yang ingin dicapai bersama alumni kita dari tim YKK juga yang akan memberikan pengalaman-pengalaman selama ia aktif berkuliah hingga akhirnya sudah lulus dari perkuliahannya saat ini. Nah, kemudian informasi terakhir nih sahabat kakak, juga bisa follow media sosial YKK untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rangkaian Alumni Talks atau kegiatan lainnya seperti webinar dan program beasiswa. Selain itu, aku juga mau mengingatkan jangan lupa untuk upload story kita dari kebersamaan malam hari ini. Tag Kak Aliza, tag Kak Ayu, tag Yayasan Kalbe. Oke teman-teman. Nah, terus itu ya sudah sampailah kita pada penghujung acara malam hari ini. Manda ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat kakak semua atas kehadiran dan antusiasmenya dalam Alumni Talks kita pada malam hari ini. Dan juga pastinya terima kasih banyak kepada Kak Aliza, Kak Ayu, dan semua sahabat kakak beserta panitia volunteer untuk keberlangsungan acara Alumni Talks pada malam hari ini. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa di Alumni Talks episode 6. Amanda pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Bye-bye. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Oh.